Segala pujian, hormat, syukur kami, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sebab Engkaulah yang layak diagungkan, disembah, dipuji, dipuji-puji. Engkaulah Allah kami yang hidup, Allah yang mengasihi kami, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah yang telah membuat perjanjian berkat yang kekal, dan berkat itu turun kepada kami lewat Tuhan Yesus Kristus yang telah rela mati berkorban di atas kayu salib dan telah bangkit dari kematian, yang menjadikan kami umat pemenang, umat pilihan Tuhan, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini atas pertolongan Tuhan. Setiap kami boleh ada di rumah Tuhan, kami boleh hadir bersama-sama beribadah kepada Tuhan setelah bekerja, berusaha selama 6 hari melakukan semua kegiatan aktivitas kami. Tuhan sudah memberkatinya, Tuhan sudah menolongnya. Dan hari inilah hari yang spesial untuk kami datang beribadah kepada Tuhan, memberikan apa yang kami punya, bahkan memberikan diri kami, memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan, ibadah yang sejati di hadapan-Mu Tuhan. Mohonkan anugerah-Mu dan belas kasihan Tuhan. Karena itulah pagi hari ini kami berkata dengan iman bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Dialah yang menjadikan langit, bumi, serta segala isinya. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan memberkati ibadah pada pagi hari ini. Yang siap diberkati Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Beri kemuliaan yang paling meriah. Sebab Engkau adalah Allah yang sanggup. Yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Mari angkat tangan kita, katakan Allah sanggup. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup. Haleluya. Segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Aku diberkati, terima kasih Tuhan. Mari
bagi jemaat Tuhan yang diberkati, kita bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita ucapkan terima kasih karena Tuhan telah memberkati kita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yeay! Sempurna penyertaan Tuhan bagi kita. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, biar musik memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, haleluya. Sebab Dia Allah yang sanggup untuk melimpahkan segala-galanya bagi kita. Mari angkat tangan kita katakan, sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Sekali lagi, sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari angkat tangan kita katakan, aku diberkati. Berkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan, kami mau percaya Engkau setia. Engkaulah penolong hidup kami yang setia Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan
mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tempuh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan selamat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tempuh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan selamat. Tetap percaya Tuhan setia. Saya rindu sama Tuhan, mari angkat tangan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan, hanya Engkau Tuhan sanggup menjawab semua seru doa kami, Yesus. Semua seru doaku, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan memberkatiku. Saya rindu jemaat Tuhan. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Janji berkat yang kekal tidak mungkin bisa dibatalkan. Karena Engkau sendiri sudah berjanji kepada kami Tuhan, membuktikan kasih-Mu kepada kami lewat kematian-Mu di atas kayu salib. Bahkan Engkau telah bangkit, menang atas dunia ini Tuhan. Sehingga firman-Mu berkata, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan hidup yang berkelimpahan Tuhan. Berkat dari Tuhan kami imani, kami yakini. Berkat-Nya utuh, lengkap, komplit ya Tuhan. Dan kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Demikian juga pada pagi hari ini. Engkau melihat setiap hati kami. Engkau melihat setiap pergumulan jemaat-Mu ya Tuhan. Yang datang dengan segala pergumulan-pergumulan. Beban yang berat, kesulitan-kesulitan. Tetapi biarlah itu semua membentuk iman kami. Menjadi orang-orang yang tangguh dan kuat. Karena kami tahu Tuhan sedang memurnikan iman kami Tuhan. Sebab kami belajar apa artinya percaya, bergantung dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Biarlah kami semua menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan.
dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami percaya kehendak Tuhan yang terbaik bagi kehidupan setiap kami. Dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya. Dalam beberapa hari ini saat teduh saya sedang membaca kitab Wahyu, Saudara. Dan ini harus menjadi habit kebiasaan saat teduh. Makanan rohani bagi kehidupan rohani kita supaya bertumbuh kuat dan mengerti rencana Tuhan dan mengerti bisa melihat membaca tanda-tanda zaman. Kitab Wahyu tahu itu bicara tentang masa depan. Ya, ditulis kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Bicara tentang masa depan yang akan terjadi, Saudara. Karena itu pagi hari ini dan beberapa minggu ini saya diingatkan tentang masa-masa sulit, masa-masa kesusahan. Termasuk Yesus akan datang kedua kalinya. Saya selalu diingatkan itu, Saudara. Walaupun kita tidak pernah tahu kapan Yesus datang. Tidak ada yang tahu, tapi kita diberi hikmat oleh Tuhan untuk berdoa dan berjaga-jaga senantiasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari saya mengundang sekalian untuk membaca firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 7. Ya. Injil Lukas pasal 21 ayat 7. Satu ayat, Saudara. Demikian firman Tuhan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya? Kalau itu akan terjadi, ini ada dialog percakapan murid dengan Yesus gurunya. Kalau kita lihat konteks sebelumnya, itu Yesus berbicara tentang bait Allah akan diruntuhkan. Dan itu sudah terjadi tahun 70 oleh kerajaan Romawi. Yerusalem dihancurkan. Jadi apa yang dikatakan nubuatan ini sudah terjadi, Saudara. Ya, di konteks sebelumnya ayat 5 sampai 6, orang Yahudi, orang Israel begitu bangga melihat bait Allah yang megah dan hebat dan luar biasa. Tapi kata Tuhan, semuanya akan dihancurkan. Tidak ada satu batu pun yang tinggal, katanya. Itu diucapkan Yesus kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Nubuatan itu sudah terjadi, Saudara. Tahun 70 kan dihancurkan oleh tentara Romawi. Ya kan, Saudara? Bait Allah, kota Yerusalem dibakar. Sudah terjadi. Bicara tentang itu. Tapi bicara bait Allah Yerusalem ini juga berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali sebetulnya. Karena itulah tema pada pagi hari ini, saya beri tema mengenali tanda-tanda zaman. Membaca tanda-tanda zaman, peka hati kita, mata rohani kita untuk melihat sekeliling kita. Dan kitab Wahyu itu Rasul Yohanes mendapat satu penglihatan. Akan terjadi masa-masa yang sulit. Ya, dimulai dengan bagaimana kemerosotan rohani. Ada 7 gereja di kitab Wahyu pasal 2 itu. Ya, jemaat Efesus, Mirna, Tiatira, Pergamus, dan seterusnya, saudaraku. Di sana dijelaskan bagaimana jemaat-jemaat ini ada yang suam-suam, kehilangan kasih yang mula-mula, ya, dan menyimpang, banyak lagi, saudara. Kemudian di kitab Wahyu dijelaskan juga akan terjadi penganiayaan, bumi akan rusak, hancur semuanya, tidak membekas, saudaraku. Kondisi kita hari-hari ini sebetulnya, saya mau katakan tidak baik, saudara. Tidak ada yang baik di dunia ini, saudaraku. Karena firman Tuhan sedang menuju kepada penggenapan demi penggenapan, saudaraku. Dan kita yang percaya beriman harus percaya firman Tuhan itu. Amin, saudara. Kita sedang menuju kepada penggenapan firman Tuhan.
Pandemi sampai kapan kita belum tahu. Spekulasi ini rekayasa manusia, apapun, saya juga tidak tahu. Tapi yang pasti, tanpa seizin Tuhan tidak terjadi. Pandemi belum selesai, muncul lagi varian-varian yang lain. Kita nggak pernah tahu. Belum selesai pandemi, muncul peperangan, ya. Dan itu semua sedang menggenapi firman Tuhan, saudaraku. Yesus sudah mengerjakan semuanya itu di atas kayu salib, saudara. Ya, Wahyu di sana menjelaskan ada orang-orang yang diselamatkan, ada orang-orang yang mengalami aniaya, ada orang-orang yang memiliki kesulitan, akan terjadi perang global yang mengerikan, saudaraku. Itu kata firman Tuhan. Dan kalau kita melihat situasi hari ini, kalau kita mau jujur, kita bisa cemas dan khawatir. Bisa sewaktu-waktu terjadi, ya, dengan dunia ini, saudaraku. Saudara mungkin berpikir sudah sering kali dengar perang dunia I sudah terjadi, perang dunia kedua, ya saudaraku, sudah terjadi. Saudara mungkin berpikir seperti itu, saudara. Semua negara berlomba-lomba untuk membuat nuklir. Ya. Peristiwa Perang Dunia Kedua menghancurkan Hiroshima, Nagasaki dengan bom atom. Tetapi nanti, saudara, itu akan lebih dahsyat lagi, saudara. Kita lihat, kita bisa melihat tensi ke arah-arah sana. Dan kita nggak bisa memprediksi, sulit, saudaraku. Apa yang terjadi? Tidak bisa, saudaraku. Tidak bisa kita tahu memprediksi. Tepat, tidak bisa. Tapi Tuhan tahu semuanya. Dan bisa jadi Tuhan izinkan semua, menggunakan itu semua. Menggenapi firman Tuhan, saudaraku. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus minta hikmat kepada Tuhan. Bisa mengenali, membaca tanda-tanda zaman ini. Seperti Amos pasal 3 ayat 7, jadi katakan di sana, saudara. Amos pasal 3 ayat 7 berkata demikian. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, saudaraku. Tuhan tidak akan berbuat sesuatu, dikatakan sana, tanpa menyatakan keputusannya apa yang terjadi kepada hamba-hambanya. Bapak Ibu dan saya adalah hamba-hamba Tuhan. Karena itulah Tuhan mau kita makin intim dengan Tuhan, hubungan kita. Orang yang dekat, seorang anak yang dekat dengan bapaknya, dia pasti akan tahu, bapaknya akan cerita, saudara. Ya. Dia akan cerita kepada anaknya, karena dekat sama anaknya, rencana ini, rencana itu. Kita ini anak Tuhan, Tuhan Bapa kita. Kalau kita dekat sama Tuhan, Dia beritahu kepada kita. Karena itu kita minta hikmat dari Tuhan untuk menjalani hari-hari kita, biar Bapak Ibu dan saya semakin bijaksana menjalani hari-hari kita. Keturunan kita yang akan mengalami masa-masa sulit ke depan nanti, saudaraku. Anak-anak kita ke depan, siapkan generasi penerus, siapkan keluarga kita, siapkan anak-anak kita. Menjadi anak-anak yang tangguh imannya, yang kuat, yang kokoh imannya, saudara. Kita mungkin yang sudah umur-umur, mungkin ya, kita nggak pernah tahu juga. Pandemi ini berapa banyak korban yang berjatuhan, saudaraku. Termasuk para pendeta juga, hamba-hamba Tuhan, semua, saudara. Anak-anak kita dipersiapkan, keluarga kita dipersiapkan. Menjadi keluarga-keluarga yang kuat, yang kokoh, dan pastikan dia beriman kepada Tuhan. Dia hidup di dalam Tuhan, saudaraku. Itu penting, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari pagi hari ini kita akan melihat ada beberapa peristiwa yang akan dan harus terjadi. Saya kira sedang terjadi, mendahului kedatangan Yesus yang kedua kali, saudaraku. Yang pertama adalah ini, saudara. Akan muncul nabi palsu, Mesias. Ya, pengajaran-pengajaran yang palsu yang menyesatkan dan menyimpang, saudaraku. Sudah terjadi, saudaraku. Sudah banyak sekali terjadi, saudaraku. Sudah banyak, saudaraku. Ya, pengajaran-pengajaran yang menyimpang. Karena hati-hatilah itu.
Bapak Ibu sekarang mudah sekali orang dengan khotbah di YouTube di mana-mana, saudaraku. Tapi perlu filter untuk menyaring itu, saudaraku. Kita bisa membedakan itu pengajaran yang sehat atau tidak, saudaraku. Ada jemaat yang mengatakan kepada saya, Pak, saya didatangi oleh saksi Yehova, lu Pak. Gimana nih Pak? Saksi Yehova luar biasa. Makanya kita harus tahu firman Tuhan. Mengenal, ya, mempelajari firman Tuhan supaya tidak salah, saudaraku. Di yang pertama, sebelum Yesus datang kedua kali atau namanya kiamat ke dunia akan hancur ke, akan muncul nabi palsu, akan muncul pengajaran-pengajaran sesat, maka firman Tuhan berkata, jawabnya waspadalah, waspadalah. Artinya berjaga-jagalah, hati-hatilah, ya, supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, kata Yesus, dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Bukan sudah dekat lagi, sudah ada, sudah terjadi, saudara. Waspadalah, ya. Kalau ada saksi Yehova, tolak saja, saudara. Kalau saudara nggak siap berdebat, tolak saja. Alkitab mengatakan begitu kok. Pengen tahu buktinya? 2 Yohanes pasal 1 ayat 9-11. Ya, saya akan sampaikan ini. Ini memang pengajaran sesat, nggak bisa dibendung, akan terjadi itu, saudara. Nggak bisa dicegah, akan terjadi, saudara. 2 Yohanes pasal yang ke-1, ya. Ayat, sebentar ya. Nah, ini. Ayat 7 misalkan begini, saudara. Ayat 9, ya. 2 Yohanes pasal 1 ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, perhatikan, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Artinya tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ajaran Yesus, ia memiliki Bapa maupun anak. Ayat 10. Jikalau seorang datang kepadamu, perhatikan, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, ya, ajaran apa? Ajaran Tritunggal itu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, ya, ajaran Kristus. Janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Saya sudah lakukan itu, saudara. Kenapa? 11, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Jadi tolak saja, ya, nggak perlu kasih salam juga. Loh, mereka nggak percaya Tritunggal kok, nggak pernah Yesus Tuhan kok, nggak percaya Yesus disalibkan, nggak percaya Yesus anak Allah, ya. Jadi ini penting, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu akan terjadi. Memang nggak bisa dibendung lagi. Karena itu kita harus kuat iman dan kita mengenal kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, Alkitab mengatakan akan terjadi apa, saudara? Perang yang dahsyat akan terjadi. Dan apabila kamu mendengar peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Belum datang Yesusnya. Tapi itu akan terjadi, harus terjadi katanya. Ya kan? Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, saudaraku. Ini perangnya mungkin perang yang dahsyat, saudaraku. Perang yang melebihi bom atom Hiroshima, perang yang melebihi perang 1 dan 2, saudaraku. Ya, kita pernah mengatakan begitu di kitab Wahyu, saudara. Saya nggak mau menakuti, saudara. Ya, enggak, saudaraku, tapi memang begitu. Ya kan? Kita mungkin sering berkata, udah tahu, udah dengar lah. Perang ini, perang itu, ya. Tapi konteks ayat ini, saudara.
akan terjadi perang yang begitu besar, melebihi perang yang sudah ada. Dan kita sudah melihat tensi-tensi ke arah ke sana. Bagaimana sikap kita sebagai gereja orang percaya menyikapi semuanya ini, saudaraku? Doa, memberi waktu khusus untuk Tuhan di tengah kesibukan saudara. Silakan saudara bekerja, melayani, kuliah, studi, tapi jangan lupakan ada yang utama di hidup saudara adalah hubungan dekat intim dengan Tuhan. Itu yang paling penting sebenarnya. Sehebat apapun seseorang, kalau dia tidak mempunyai hubungan relasi terkoneksi dengan Tuhan, sumber kuasa itu, sumber berkat itu, sumber kekuasaan itu tidak akan mampu, saudaraku. Ya, tapi Tuhan sudah memberikan kepada kita Roh Kudus, saudaraku. Dan itu aktiflah bersama dengan Roh Kudus. Ya, kita akan pernah tahu, saudaraku. Apalagi, saudaraku. Yang ketiga, sebelum Yesus datang, akan terjadi gempa bumi, penyakit, dan kelaparan. Sudah terjadi. Ya kan? Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit, dan kelaparan, dan akan terjadi dua hal yang mengejutkan. Dunia tidak akan pernah berubah sama lagi seperti kemarin, saudaraku. Tidak akan pernah sama lagi seperti kemarin. Tidak bisa. Tapi semakin menghadapi tantangan yang lebih sulit, saudaraku. Itulah memang sudah harus terjadi, saudaraku. Ya. Karena itu ini kesempatan kita untuk bersaksi. Kesempatan untuk kita melayani lebih sungguh-sungguh lagi. Mengobarkan kasih yang menyala-nyala. Menyebarkan kasih, berbagi kasih. Membantu orang-orang sulit, membantu orang-orang susah, saudaraku. Masa pandemi ini kesempatan yang baik bagi gereja orang percaya. Membuktikan, menunjukkan saya mengasihi. Dengan membantu orang-orang kesulitan, orang kesusahan, itu bersaksi, saudara. Dan saya bersyukur Tuhan kasih kesempatan kepada saya, kepada kami untuk berbagi, saudara. Apa yang kami miliki bukan untuk diri kami sendiri, kata firman Tuhan, tapi berbagi dengan sesama, saudara. Mendoakan mereka, menguatkan mereka, menghiburkan mereka, memberitakan Injil kepada mereka. Saya pun nggak tahu apa yang sesungguhnya sedang terjadi hari ini, saudara. Saya juga tidak tahu, saudara. Tapi yang pasti Tuhan kasih hikmat kepada kita untuk mengenal, untuk peka membaca tanda-tanda zaman, saudara. Yang selanjutnya apa yang terjadi sebelum Yesus datang? Ini sudah jelas, ya. Penurunan moralitas, degradasi moralitas secara moral. 2 Timotius pasal 3 1 dan 4 mengatakan di sana. Ya kan? Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir sudah terjadi, akan datang masa yang sukar. Ya, manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, uang menjadi berhala, seks menjadi berhala, ya, seksual, uang menjadi berhala. Ya. Mereka akan membuat dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Berontak terhadap orang tua, ya. Jadi dari gadget game ini luar biasa, saudara, pengaruhnya dampaknya, saudara. Dampak dari game itu, saudara, anak-anak jadi cuek. Orang tua nasihati, nggak mau dengar, saudara. Ya asik begini, saudara. Coba aja, saudara. Handphonenya tidak salah, saudara. Anak jadi memberontak. Nanti dulu ya. Sebentar ya, Pi, sebentar ya, Mi. Iya betul, saudara. Orang tua bisa kaget loh. Loh, kenapa ya anak-anak kita jadi begini ya? Apalagi dampaknya emosional anak-anak kita. Anak kita jadi tempat tersinggungan, saudara. Kenapa? Karena pengaruh tekanan, mungkin main game terus kayak, tiap hari jam-jaman, saudara. Mempengaruhi hati pikirannya, saudara. Emosinya, cepat marahan, cepat baperan, saudara. Karena itulah harus diperhatikan anak kita, dijaga anak-anak kita. Yang masih kecil-kecil, ya bolehlah main game, mungkin nggak lama lah. Senin sampai Jumat harus sekolah. Ya, jangan menyentuh game-game. Bolehlah Jumat sore, Jumat malam. Sabtu masih bisa. Ya kan, boleh. Dibatasi. Nanti hari Minggunya siang, sore udah nggak lagi, besok harus sekolah. Negara China kan membatasi itu, saudaraku. Kalau enggak, banyak orang yang kemudian meninggal juga.
Main game-game terus, saudaraku. Jantungnya terpacu, saudaraku. Hati-hatilah anak muda, hatilah orang-orang tua. Mari perhatikan keluarga kita, generasi penerus gereja, generasi penerus bangsa kita, saudaraku. Jangan sampai dihancurkan, dirusakkan oleh iblis juga, saudaraku. Ya kan? Terjadi penurunan moralitas. Orang cenderung percaya kepada paham, tidak ada yang mutlak benar. Paham relativisme, tidak ada kebenaran yang benar-benar mutlak katanya. Padahal kebenaran itu absolut. Padahal kebenaran itu mutlak, saudaraku. Kebenaran itu datang dari Tuhan. Ya. Tuhan menghendaki kita berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Namun di akhir zaman ini, orang-orang akan mempercayai banyak hal, saudara. Mereka tidak bisa membedakan, mereka tidak punya prinsip apakah ini benar atau salah. Justru mereka akan melakukan pembenaran terhadap sesuatu, saudara. Padahal kebenaran itu datang dari Tuhan, saudara. Tapi dunia sudah membutakan hatam pikiran manusia. Yang terakhir atau yang kelima ya. Semakin banyak orang yang meragukan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Banyak orang menjadi apatis, saudaraku. Saudara apatis hari ini? Mana kok Yesus nggak datang-datang? Ya. Alkitab menyebutkan tentang ini, di mana akan banyak orang menjadi apatis. Apatis itu cuek ya, cuek kepada sekelilingnya, tidak peduli kepada keadaannya, itu apatis, saudara. Cuek, apatis terhadap kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini ada contohnya Matius 24, ada perumpamaan hamba yang baik dan hamba yang jahat. Yang baik masih sebutin lagi lah, ada hamba jahat. Dia berkata di sini, saudara, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia memukul hamba-hamba lain. Dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, berpesta pora. Kedagingan semuanya, saudaraku. Mereka udah nggak peduli lagi. Mungkin Yesus mau datang kedua kali, mau enggak aja, sebodoh amat. Begitu, saudara. Kasihan, saudara. Kita doakan. Memang akan terjadi seperti ini, saudara. Sedang dimurnikan. Akan ada pemisahan antara kambing dan domba itu, saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, marilah kita menjalani hidup dengan bijaksana. Ya, bijaksana. Situasi-situasi terakhir akan sama seperti Nuh, kata firman Tuhan. Zaman Nuh, ya, akan sama seperti zaman Nuh. Tapi dikatakan di sini, saudara, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya kelalaian, tetapi ia sabar, Tuhan masih sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan masih sabar menunggu, saudaraku. Ya. Jadi kedatangan Tuhan Yesus sebetulnya bukan hal yang menakutkan harusnya. Tapi bagi orang dunia, orang berdosa, kedatangan Tuhan sebagai hakim agung, ya. Tapi bagi kita, Tuhan rindu sebagai mempelai laki-lakinya, saudara. Sudah rindu lama dia untuk menyambut kita atau untuk mengangkat kita mempelai wanitanya, saudara. Maka ada orang yang berkata begini, aduh Tuhan, udahlah saya mau cepat pulang aja katanya. Saya udah gak tahan nih Tuhan. Saya ingin jumpa dengan Yesus aja di sana aja. Asal jangan frustasi loh saudara ya. Jangan. Tapi dia kerindu. Karena dia tidak tahan menghadapi dunia, tekanan ini kuat. Maka dikatakan tekanan-tekanan yang menyulitkan itu, saudara. Bisa jadi kemudian Tuhan menjemput orang-orangnya. Ada yang dipanggil duluan, saudaraku. Supaya tidak seorang pun binasa karena nggak tahan mungkin, saudara. Diangkat sama Tuhan. Ya. Nah, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan seru gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi. Dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan
dan mempercepat kedatangan hari Allah. Saudaraku. Nah ini Matius 24:22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak ada yang selamat. Sulit. Makanya ada orang yang bertahan, saudaraku, meninggalkan imannya. Oh ikut Yesus susah ya, ikut Tuhan kok menderita ya, ikut Yesus kok susah ya. Hati-hati itu, iblis berbisik-bisik. Dan dia terjebak meninggalkan imannya. Saudaraku. Dan itu sudah terjadi, saudaraku. Ya. Akan tetapi dikatakan, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan Allah itu ya, waktu itu akan dipersingkat tuh, dipercepat sama Tuhan. Dipercepat waktunya, saudara. Bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu saya kehilangan kakak ipar saya, abang ipar. 73 tahun umurnya sih. Kemudian kakak saya WA saya, sudah 40 hari katanya, suami meninggal. Oh waktu begitu cepat ya katanya. Saya katakan bisa jadi Tuhan mempercepat waktu itu, saudaraku. Ya, Tuhan melihat banyak orang yang sudah meninggal tahan dengan kehidupan ini sulit mungkin, saudara. Makanya Bapak Ibu dan saya harus kuat sampai garis finish, ya. Persiapkan kita untuk menyambut Yesus. Kapanpun Yesus datang, itu urusan Tuhan bukan urusan kita, saudaraku. Ya. Dan yang terakhir, saudara, zaman Nabi Nuh itu kan betul-betul luar biasa. Pernikahan sejenis, ya, moral, seksual, perzinahan, apalagi saudaraku, banyak loh saudaraku. Itu kata Tuhan akan terjadi seperti itu. Nah ini, dan sama seperti terjadi zaman Nuh, demikian pula lah hanya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka akan makan dan minum, mereka kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Hanya Nuh sekeluarga yang selamat. Kenapa yang lain binasa? Alkitab mengatakan karena dosa yang merasuki mereka, hidup dalam perzinahan, percabulan, dosa seksual luar biasa. Dan itu terjadi. Hari ini terjadi juga. Ya, terakhir, yang terakhir ini, ya, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, dan supaya kamu tahan kuat, ya, berdiri di hadapan anak manusia. Amin.